Ada kalanya pasien melakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan masalah kesuburan atau infertilitas. Beberapa kasus juga datang memeriksakan diri karena problem haid yang tidak teratur atau tidak kunjung untuk memiliki putra. Jadi dalam kasus seperti ini adalah kasus yang kita namakan ovarium polikistik atau sindrom ovarium polikistik apabila pasien mengalami beberapa kondisi berupa kumpulan suatu simptom yang berhubungan dengan kelainan haid yang kadang nyeri, haid yang berkepanjangan, perubahan dari pola berat badan. Nah, di sini kita melakukan pemeriksaan pertama untuk melihat kondisi rahim, di mana kita bisa lakukan pemeriksaan seperti halnya MRI atau CT scan yang memakai pemeriksaan imaging tomografik. Lapisan-lapisan bagian dalam rahim kita bisa lihat dengan jelas. Ini adalah pada potongan melintang. Rongga rahim kita bisa lihat dengan sempurna. Tidak ada kelainan pada bagian struktur rahim. Kita bisa amati seolah-olah kita bagi dua rahim tersebut, kita sweeping untuk melihat kiri dengan kanan apakah ada suatu miom atau struktur polip. Tidak ditemukan kelainan pada kondisi rahim ini. Namun pada ovarium kita lihat untaian sel telur yang berantai menyerupai mutiara hitam. Ini adalah suatu kondisi ovarium polikistik di mana sel telurnya tidak kunjung membesar, banyak sekali dan tidak melebihi dari 1 cm. Jadi umumnya hanya berkisar antara 2-8 mm sel telur ini. Cukup sulit untuk menghitung jumlahnya, jadi kita memakai proses otomatisasi dari mesin. Biarkan mesin yang menghitung jumlahnya. Jadi lihat, ini adalah hitungan kasar dari berapa jumlah folikel telur yang luar biasa banyaknya namun tidak membesar akibat dari balance hormonal yang terganggu, sehingga si pasien ini tidak pernah mengalami masa ovulasi. Jadi prinsipnya kita harus menginduksi untuk memacu ovulasi agar pasien ini berhasil mematangkan telurnya dan mengembalikan siklus haidnya kembali dengan normal, agar pada masa subur bisa didapatkan telur matur yang siap dibuahi. Kalau tidak, telur ini akan tetap bertahan sebagai ovarium polikistik dan tidak bisa membesar. Kembali kita coba mengukur sisi ovarium kontralateral, sisi sebelahnya. Jadi biarkan mesin yang menghitung berapa jumlah ovulasi telur yang bisa kita pacu. Nah, ini adalah telur-telur yang telah dihitung secara otomatis oleh alat. Jumlahnya cukup banyak tapi tak satu pun yang membesar. Jadi penanganan harus komprehensif, mulai mengatur berat badan, pola hidup, pemberian penyubur, agar kita bisa membantu untuk menginduksi sel telur ini supaya membesar dan pasien kita harapkan bisa kembali kesuburannya untuk mendapatkan keturunan.